Halo Perscaper, jangan lupa obok air terus sampai luber. Nah, konten kali ini saya akan membuat DIY Lilipi. Nah, DIY Lilipi itu yaitu masuk airnya ke kanister atau apa itu kanister. Nah, kanister itu filtrasi air aquascape. Nah, seperti ini kawan-kawan yang ada di aquascape saya ini. Seperti ini contohnya. Nah, kalau di Google atau di toko-toko itu bahannya terbuat dari kaca, mica, apalagi ya, stainless seperti itu ya, dan lain-lain, banyak juga ada yang terbuat. Nah, di sini saya menggunakan pipa bening, dan tipsnya juga dan trik di sini yaitu cara membengkokkan seperti ini. Nah, dan juga saya menambahkan di sini kawat nyamuk yang anti karat ya, agar supaya ikan-ikannya di sini anti karat kan bisa berpengaruh besar di ikan-ikan. Seperti itu ya kawan-kawan. Daripada lama-lama, ikutin terus di video saya tutorialnya cara membuat Lilipi DIY. Let's go. Oke kawan-kawan, di sini saya menggunakan bahan-bahannya dan alat-alat. Yaitu pertama saya menggunakan bahannya dari papan bekas yang saya gunakan seperti ini. Dan selanjutnya saya menggunakan pipa bening 2 seperti ini, dan ini masing-masing ukuran 30 cm seperti ini ya. Di sini juga saya menggunakan curug yang saya buat 2. Selanjutnya saya menggunakan sendok. Nah, di sini juga saya menggunakan bahan dari media tanam aquascape ya, potnya. Jumlahnya 2. Di sini juga saya menggunakan spidol, cutter, obeng, baut Gibson ini ada 4, ini gunting, gergaji besi, dan ini pasir silika. Di sini saya menggunakan, di sini lakban kertas, dan ini meteran juga. Nah, kalau udah terkumpul, waktunya kita lanjut pekerjaan. Oke kawan-kawan, kita mulai dari tahap pertama. Di sini saya menggunakan media pot tanaman aquascape dan pipa bening. Nah, di sini saya mengukur terlebih dahulu jarak membengkokkan ya kawan-kawan. Nah, di sini saya mengukur terlebih dahulu jaraknya untuk membengkokkan dan menandai dengan lakban kertas seperti ini agar terlihat saat proses pembakaran nanti. Nah, di sini bagi kawan-kawan yang menggunakan media lain untuk patokan atau membengkokkan selain dari pot media tanam aquascape nggak jadi masalah. Yang penting sesuai dengan tank kalian juga. Biasa di atas tank aquascape ada listnya. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, di sini kita lanjut di tahap pekerjaan. Nah, di sini saya menggunakan pot juga untuk membengkokkan yang kedua agar lebih bagus ya. Yang penting sesuai dengan selera kawan-kawan membengkokkan seperti apa. Nah, di sini saya mengatur-ngatur agar supaya rapi ya saat proses pembakaran nanti. Nah, di sini saya menutupi pipa beningnya. Nah, fungsi untuk menutupi pipa bening ini saya akan memakai pasir silika untuk mengisi di dalam pipa ini. Ikutin terus ya kawan-kawan di video saya ini. Nah, di sini saya menggunakan curug yang sudah saya buat dan saya mengisi pasir silika putih. Nah, usahakan ya kawan-kawan, sedikit saya menyampaikan yaitu bagi teman-teman memakai pasir itu harus benar-benar halus ya. Di sini pasir silika ini agak kasar, jadi dan benar-benar harus padat ya di dalam agar supaya proses pembakaran untuk membengkokkan itu lebih bagus.
Nah, di sini juga saya memakai bukan pasir silika yang halus ya. Nah, di sini saya pakai pasir silika yang agak kasar. Nah, di sini saya menutupi ya ujung dari pipa bening ini. Nah, simak terus di video cara pembuatan lili pip ini ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, sebelum lanjut membakarnya pipa bening ini, saya mengukur terlebih dahulu di bagian papannya agar bisa terlihat ya. Nah, di sini mulai tahap membakarnya ya. Usahakan apinya itu kecil. Nah, untuk membakar pipanya ini harus benar-benar jadi lentur ya pipanya seperti ini, kayak letoy seperti itu. Nah, apinya harus sesuai ya kawan-kawan agar supaya bagus. Nah, di sini udah tahap membengkokkan ya. Nah, harus perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru hasilnya tidak maksimal kawan-kawan. Nah, ditarik perlahan-lahan seperti ini ya. Mesti harus sabar seperti itu ya. Untuk mengerjakan sesuatu agar supaya hasilnya maksimal. Nah, di sini saya perlahan-lahan untuk tarik juga biar hasilnya lebih bagus ya. Nah, seperti ini. Nah, bagi kawan-kawan untuk mempercepat agar supaya tidak lama, yaitu menggunakan air ya. Nah, di sini saya tahan bersabar sedikit untuk nahan agar benar-benar lentur. Nah, di sini saya udah mulai pakai air agar supaya lebih maksimal juga lenturannya atau bengkokannya ya, lebih maksimal. Seperti itu. Simak terus di video saya. Oke kawan-kawan, di sini saya mau lepas salah satu pot karena di pipa nanti yang kedua ini hanya satu tikungan aja atau bengkokan ya, satu bengkokan seperti itu. Nah, di sini mulai saya tahap membakarnya. Kuncinya untuk membakar pipa ini harus benar-benar apinya itu kecil ya, nggak terlalu kecil juga, atau kecil nggak jadi masalah. Yang penting merata dengan cara untuk putar-putar seperti ini ya kawan-kawan. Kalau tidak diputar nanti hanya salah satu sisi aja yang benar-benar panas seperti itu atau rusak nanti. Nah, di sini saya mulai membengkokkan, yaitu dengan secara perlahan-lahan ya kawan-kawan. Membengkokannya ini harus benar-benar perlahan-lahan. Oke kawan-kawan, di sini udah selesai proses membengkokkan pipa ya. Di sini saya mulai mengeluarkan pasirnya di dalam pipanya. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tips untuk teman-teman atau kawan-kawan untuk membuatnya. Nah, di sini saya terdapat kendala, yaitu di sisi bengkokan itu terdapat keriput. Nah, kuncinya agar supaya tidak keriput, satu, itu tidak boleh
pasir yang agak kasar, harus benar-benar halus. Dan kedua itu harus benar-benar padat. Di sini saya menggunakan pasir silikanya agak kasar ya, walaupun di dalamnya udah padat. Karena kenapa? Pas saat posisi pipanya dibakar, nanti pasirnya di dalam itu agak renggang seperti itu, agak ada ruang untuk terjadi keriput saat membengkokkan. Nah, di sini saya mulai memotong salah satu pipa untuk meratakan agar supaya sama-sama rata ujung belakangnya ya. Untuk menuju selang, dari selang menuju ke lilipi itu harus benar-benar rata seperti itu. Nah, di sini untuk jalur keluarnya air dari kanister, nah saya agak miring ya potongnya agar bagus dilihatnya. Kalau ukurannya bulat tok begitu kelihatan nggak enak dilihat. Jadi saya sedikit potong ya, agak tajam di ujung. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Simak terus di video saya ya kawan-kawan, agar lebih paham kalian untuk mengikutinya seperti itu. Oke kawan-kawan, di sini udah selesai saya potong. Nah, di sini saya merapikan menggunakan amplas yang halus ya, agar supaya pas di dalam tank biasanya ada ikan yang iseng untuk berlari di pinggiran situ, agar supaya ikannya tidak terluka seperti itu ya kawan-kawan. Nah, agar supaya rapi juga dilihat dari view depan. Nah, saya merapikan yang bekas-bekas saya potong. Nah, di sini saya mengukir sedikit untuk jalurnya air masuk ke kanister ya. Nah, di sini saya menambahkan lubang-lubang kecil dengan ukurannya itu 1 cm ya jaraknya. Ada di sini yang ada 5. Nah, di sini saya merapikan dari yang saya gergaji tadi ya. Merapikan sedikit dengan amplas agar supaya rapi. Nah, di sini saya menyucinya kedua-duanya. Nah, di sini saya menambahkan sedikit tips ya bagi kawan-kawan untuk membuatnya. Nah, di sini saya menggunakan kawat nyamuk yang anti karat ya kawan-kawan, agar supaya di dalam air tidak mudah karat seperti itu. Nah, dan harus benar-benar ukuran kawatnya itu benar-benar halus ya. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, buat apa fungsinya? Nah, fungsinya ini agar supaya ikan yang kecil-kecil itu tidak iseng masuk ke dalam pipa, ke jalur masuknya air ke kanister. Nah, seperti ini. Saya membuat penghalang seperti ini ya kawan-kawan. Sedikit tips buat kawan-kawan untuk membuatnya. Dan di sini saya mengelem pakai lem G awalnya. Untuk pakai pasir silika ini agar supaya lemnya itu cepat kering seperti itu. Nah, agar supaya ikan-ikannya itu main di bagian sini, pasti ikan-ikan sering main di bagian sini ya. Nah, saya menutupi dengan lem bakar agar supaya tidak terjadi luka pada ikan-ikan ya, ikan-ikan kecil. Nah, karena di kawat itu sangat tajam ya, ujung-ujungnya itu. Nah, di sini saya menutupi dengan lem bakar agar supaya ikan-ikan itu tidak mudah tergores di pinggiran-pinggiran ini seperti itu ya kawan-kawan. Nah, di sini saya merapikan dengan korek ya, agar supaya lem bakar itu lebih maksimal dan lebih rapi. Nah, di sini udah jadi ya kawan-kawan, lilipi DY. Nah, sekarang saya akan mencontohkan taruh di aquascape saya seperti itu ya kawan-kawan. Simak terus di video saya.